Ini akan menjadi hadiah ulang tahun yang bagus sekali buat Mas Didit Hedi Prasetyo. Paling kecil atau bukan sih? Hah? Kan dia kan kakak kan? Itu ulang tahun, diundang juga tuh anak-anak wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya rekaman ini, nanti malam akan bertanding timnas Indonesia melawan Bahrain. Kami datang lagi, timnas Indonesia, lantangku bernyanyi, menangkan kembali. Pokoknya kita mesti menang ya lawan Bahrain nih. Waktu main di Bahrain kan kita dikerjain tuh sama wasitnya tuh. Jadi pokoknya Bahrain mesti ngegolin karena di ujung-ujung banget tuh, menit ke 90 berapa, 6 apa 7 tuh ya. Pokoknya jauh banget lah. Luar biasa tuh emang. Nah, sekarang kita mesti menang nih malam ini. Ya. Kita lupakanlah kejadian di Australia. Namanya juga di Australia ya. Ini sekarang kita akan main di Gelora Bung Karno. Ya, jadi kita harus memenangkan pertandingan ini demi memelihara asa lolos ke Piala Dunia. Wah. Jadi kalau kita ini menang, terus kemudian lawan China menang, kita minimal bisa masuk 3-4 lah. Gitu. Kalau 3-4 masih ada playoff lagi, kita masih punya asa. Nah, ini memang kedatangan bergabungnya pemain-pemain Indonesia yang malang melintang di persepak bolaan internasional menambah gaya gedor kita luar biasa. Tapi memang kemarin banyak catatan. Yang pertama, catatan di pemain belakang harus lebih banyak komunikasi, harus kuat komunikasinya sehingga terjalin pertahanan yang kuat. Termasuk kita kelihatannya perlu ini defensive midfielder tuh. Jadi yang pemain tengah tapi yang punya karakter lebih defensif gitu ya. Nah, itu nanti dicarilah ya, sama Om Kluivert tuh ya. Kira-kira siapa yang akan menempati posisi itu. Tapi, wah, nggak ada ininya, timer. Oh, ada ternyata. Maaf ya, OOT. Karena ini kan bulan puasa ya, kalau saya terlalu lama ngomongnya berbusa-busa nanti ternyata udah beduk. Jadi perlu ada timernya. Nah, kali ini melawan Bahrain di GBK kita harus menang. Banyak yang memprediksi kita akan menang 2-0 dari Bahrain. Kalau ini menang, ini akan menjadi hadiah ulang tahun yang bagus sekali buat Mas Didit Hedi Prasetyo. Yeay! Selamat ulang tahun, Mas Didit. Mas Didit ulang tahun ke-41 ya. Jadi putranya Pak Prabowo Subianto ini kemarin merayakan ulang tahun yang ke-41 dan dihadiri oleh sesama anak-anak presiden. Jadi gini ya, itu kelihatannya perwakilan anak presiden ya. Karena kan nggak semuanya datang ya anak-anak presiden itu. Kita mulai dulu dari yang nomor 1. Bung Karno Soekarno. Yang hadir anaknya Soekarno adalah Mas Guru Soekarno Putra. Wah, itu anaknya Bung Karno. Dia mewakili anak-anak Bung Karno. Jadi kan anak Bung Karno itu ada Bu Mega, ada Bu Rahma almarhum, ada Bu Sukma, ada yang paling besar tuh Pak Tok ya, Pak Guntur. Nah, ini Mas Guru yang paling muda. Dia hadir di acara Mas Didit. Kemudian dari perwakilan anak Pak Soeharto ada Mbak Titi. Wah, Mbak Titi hadir tuh. Ya, kita lihat. Wah, ya betul, dia hadir. Kemudian perwakilan dari Presiden ketiga B.J. Habibie ada Kang Ilham Habibie. Ini Kang Ilham jajarannya kan sama Mas Didit ya. Jadi wah keren juga ini, geng Boldi. Wih, saya juga biasanya tuh agak botak nih karena belum sempat cukur aja. Memang enak tuh kalau Boldi gitu, kita adem di kepala. Jadi kepala kita dingin ya. Itu dia perwakilan dari Presiden ketiga. Ada anak-anak yang lain ya? Nggak ada ya. Kemudian dari presiden selanjutnya Pak Gus Dur. Presiden keempat ada Mbak Yeni Wahid. Dia mewakili ya. Kalau Mbak Yeni emang nih
tergolong selebritas lah. Dia bisa masuk sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Memang anaknya Gus Dur ini kan ada 4 ya. Itu mereka berbagi peran lah. Kalau di politik memang biasanya Mbak Yeni nih. Dari Pak Gus Dur ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Siapa yang mewakili Ibu Megawati tidak lain tidak bukan adalah Ketua DPR Republik Indonesia kita, Mbak Puan Maharani. Wah, ini sih saya ngelihatnya dari Instagramnya Mas AHY ya, yang akan kita sebutkan selanjutnya. Perwakilan dari Presiden ke-6. Tadi udah ya benar, 6. SBY ada Mas AHY ya, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lagi. Ketua Umum lagi Partai Demokrat ya. Kemarin diumumin jajaran jajaran pengurus Partai Demokrat. Demokrat ngumumin jajarannya, Danantara juga ngumumin jajarannya. Wah, ini nanti kita bahas terpisah lah Danantara itu ya. Nah, Mas AHY, wah Mas Ibas gak ada ya. Wah ya, nggak apa-apa kan ini perwakilan ya. Mungkin undangannya gitu. Kepada yang terhormat anak-anak presiden mohon mengirim perwakilannya. Jadi yang datang nih perwakilan, nggak apa-apa lah. Yang penting Mas Didit bahagia, sukses terus, sehat panjang umur ya. 41 tahun nih baru, beda-beda tipis lah sama saya ya. Kemudian tadi berapa tuh? Pak SBY ya, presiden ke-6. Presiden ke-7, ini perwakilan yang paling banyak. Ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Mas gini ya. Sebetulnya tuh Kaisang tuh anak paling kecil atau bukan sih? Hah? Kan dia kan kakak kan? Kaisang? Hah? Namanya Kaisang, bukan Kaisang, bukan. Oh, ini anak paling muda nih, Mas Kaisang. Ya. Dan tentu saja di ultimate ya, Sohibul Bait, tuan rumah yang berulang tahun, anak presiden ke-8, Mas Didit Hedi Prasetyo. Jadi itu ya, ini kalau kita melihat kumpulan anak-anak presiden nih, wah boleh juga nih, mungkin mereka musuhnya bikin grup WA ya. Grup WA kan kalau koruptor Pertamina tuh orang-orang senang. Ini kita bisa kasih nama grup WA anak-anak presiden. Wah, itu nggak sembarangan bisa masuk situ. Mau mohon gimana juga nggak bisa. Bro, ini gue mau masukin sini bro, ini anak presiden juga. Yang mana? Ini bukan anak presiden, susah. Musuhnya habis ini ada ini ya. Siapa ya anak wakil presiden? Oh, nanti ya Mas Gibran. Kalau Mas Jan Etes atau Mbak siapa adanya Jan Etes namanya? Lalembah ya. Itu ulang tahun diundang juga tuh anak-anak wakil presiden. Wah, dari zamannya Bung Hatta ya sampai Mas Gibran. Pasti gak ada yang seumuran. Pasti dia paling kecil tuh, pusing juga ya anak-anak wakil presiden yang lain ya. Misalnya siapa ya? Ya yang paling dekat aja lah. Anaknya Pak JK. Datang gitu ya. Aduh, yang mana yang ulang tahun ya? Sini Mas Jan Etes. Lucu nah. Tuk gitu ya. Tapi perlu juga tuh untuk mempererat silaturahim kan Mas Gibran ya. Jadi diundang juga perwakilan anak-anak wakil presiden. Ya, mudah-mudahan aja ya. Nanti kelak anak-anak presidennya bertambah. Jadi artinya begini maksud saya. Pak Prabowo kan pernah bilang tuh, wah ini bisa jadi nih sekarang duduk berdampingan, nanti bisa jadi rival. Itu pada saat Mbak Puan, Mas AHY dan Mas Gibran duduk sederet gitu. Mungkin maksudnya Pak Prabowo, karena ini ada anaknya Bu Mega, ada anaknya SBY, ada anaknya Jokowi, mereka bisa jadi rival pertandingan ya pemilihan presiden nanti. Tapi Pak Prabowo lupa, harusnya di situ juga disebut anaknya Iwan Trikarso. Jadi salah satu yang berpotensi jadi wakil presiden nanti kelak lah. Tahu siapa Iwan Trikarso? Iwan Trikarso tahu? Dulu bapak saya itu almarhum meninggal. Jadi mestinya saya disebut juga tuh sebagai salah satu kandidat. Amin. Sebagai calon wakil presiden. Ya, kita sudah sering bahas ya. Wakil presiden itu jabatannya enak sekali. Tapi kita lihat ya nanti ya apakah usulan Satgas Kritik kepada Mas
Gibran Raka Buming Raka itu terlaksana. Mas Gibran pada saat Mbak Lalembah atau Mas Jan Etes ulang tahun akan mengundang anak-anak wakil presiden yang lain. Wah, dari Bung Hatta sampai Pak Ma'ruf ya. Sampai Kiai Ma'ruf ya. Luar biasa tuh. Seru juga tuh ya. Jadi Mas Jan Etes pasti bisa jadi center point tuh. Mbak Lalembah juga kan pasti banyak yang rebutan pengen gendong gitu ya. Oke. Hanya di Satgas Kritik ya, jam 19 ini balik lagi dari Senin sampai Jumat di TV One News. Terima kasih, saya Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.